Halo, jumpa lagi dengan saya di channel saya Pedal Team. Hari ini saya akan membahas tentang sebuah pelindung yang sangat penting bagi kita untuk bersepeda. Bagaimana caranya supaya kita tetap bisa bersepeda dengan nyaman dan aman? Yang paling utama adalah menggunakan helm. Bersepeda adalah kegiatan yang perlu kita lakukan dengan aman. Dan dengan menggunakan helm dengan benar, kita bisa terus bergoyang ceria tanpa kompromikan kenyamanan dan keamanan kita. Mari kita lihat di video berikut bagaimana cara memakai serta merawat helm. Jangan lupa like, klik lonceng, dan subscribe apabila rekan-rekan menganggap video ini bermanfaat dan berguna. Let's go! Memakai helm dalam bersepeda sangat penting. Maka akan saya bagi beberapa tips yang bisa membantu rekan-rekan agar tetap menjaga keselamatan dalam bergoyang ceria. Tips nomor 1. Selalu beli helm sesuai dengan standar. Apabila rekan-rekan mungkin tinggal di Indonesia, standarnya mungkin SNI ya, Standar Nasional Indonesia. Saya kurang paham juga, tapi ikuti standar yang berlaku. Beli sesuai standar. Ada beberapa produk yang bisa kita beli dari luar negeri, kita impor langsung. Tapi pastikan standar yang digunakan sama atau lebih tinggi dari standar yang digunakan di negara kita. Dengan membeli helm yang standar, kita melindungi aset yang paling berharga untuk kita, yaitu kepala kita. Beli helm sesuai standar. Tips nomor 2. Lindungi helm kita dari panas dan juga bahan-bahan kimia keras yang bisa merusak struktur dari helm kita. Apa maksudnya? Setelah kita memakai, jangan helm kita dijemur berhari-hari di bawah terik matahari. Atau kita gunakan kimia-kimia keras yang bisa memakan plastik dan busa-busa di helm kita. Seperti kita lihat di sini, helm sepeda biasanya terbuat dari bahan yang ringan. Jadi seperti ada styrofoamnya, lalu ada plastik kerasnya. Dan ini semua sudah didesain sesuai dengan standar dan seringan mungkin agar kita tidak cepat capek. Tapi itu juga berarti bahwa helm agak sensitif dengan perubahan kimia dan panas. Maka setelah kita memakai helm, kita masukkan, kita angin-anginkan, jangan diletakkan di bawah terik panas matahari. Juga pastikan apabila kita menggunakan bahan-bahan kimia keras seperti penghapus cat kuku, aseton, dan lain sebagainya, jauhkan dari helm kita. Karena bisa merusak struktur dari helm dan akan membahayakan kepala kita. Tips berikutnya adalah jangan beli helm bekas yang bekas tabrakan. Jangan coba perbaiki helm yang rusak. Apabila helm kita pernah jatuh atau rusak, ganti. Seperti saya perlihatkan sebelumnya, struktur dari helm adalah styrofoam dengan plastik keras di luarnya ya, atau outer shell. Sedikit saja ada kompromi dengan struktur ini, maka helm itu sudah dianggap tidak aman lagi. Apabila helm itu jatuh atau terbentur dengan keras, saran saya segera diganti daripada kita kompromi dengan keselamatan kita sendiri. Tips berikutnya mirip dengan tips kedua tadi, yaitu apabila kita mencuci, jangan gunakan kimia keras seperti pemutih, alkohol, aseton, dan lain sebagainya. Kalau memang harus kita cuci helm kita, gunakan saja sabun yang lembut, dicuci dengan tangan, lalu diangin-anginkan. Sekali lagi, jangan dijemur terlalu lama, apalagi di bawah terik matahari. Lalu apa tips saya yang terakhir? Ketika kita membeli helm, pastikan ukurannya tepat. Pastikan helm itu cocok dengan kepala kita, jangan terlalu besar, apalagi terlalu kecil ya. Pastikan helm itu bisa melindungi bagian kepala kita dengan benar dan juga kita nyaman pakainya. Bagaimana cara memakai helm yang baik? Pertama-tama kita pastikan tentunya ukurannya harus pas. Mungkin berbeda merek, berbeda ukuran. Jadi jangan memaksakan misalnya merek A, ukuran saya M, merek B pasti juga M. Pastikan kita bisa coba, kita ukur di kepala kita, dan juga kita bisa mengetahui dengan jelas kenyamanannya. Sebelum kita pakai, di belakang helm kita ada tombol untuk mengencangkan atau mengendurkan helm kita. Pastikan helmnya menghadap ke depan, jangan salah, banyak orang yang memakai terbalik. Lalu kita kencangkan tombol di belakang. Kira-kira ketika kita goyang-goyangkan kepala kita, helm kita tidak lepas atau tidak berubah posisi. Maka itu kira-kira sudah cukup kencang. Lalu kita pasang strap, under chin strap kita ya. Seperti yang kita bisa lihat di sini, kira-kira dari alis kita 2 jari di helm kita ya. Lalu pastikan di samping strapnya berada di bawah telinga kita, seperti ini. Jarak strap dari telinga jangan terlalu jauh dan juga jangan terlalu dekat, apalagi sampai overlap dengan telinga kita. Ini untuk menjaga kestabilan dari helm kita. Lalu bagaimana dengan chin strap? Ketika kita bersepeda dalam posisi menunduk, biasanya chin strap kita akan sedikit mengencang ya. Kita kira-kira ada 2 jari yang bisa masuk di bawah chin strap kita ketika kita sedang berdiri tegak.
Jangan sampai chin strapnya berposisi seperti ini atau seperti ini ya, jangan. Selalu kita pasang chin strap dan dalam posisi maksimal 2 jari. Jadi ketika kita menunduk, ya, membuka mulut, tidak terjadi banyak pergerakan di helm. Apabila kita memakai kacamata, pastikan jadi tangkai dari kacamata kita berada di luar dari strap, bukan di dalam seperti ini. Mengapa? Ketika terjadi kecelakaan, keadaan strap kita tidak terkompromikan oleh posisi dari stem kacamata. Ya, jadi selalu berada di luar. Pakai helm dulu, lalu pakai kacamata. Helm dulu, pakai kacamata. Ada yang suka memakai kasket atau topi bersepeda. Pastikan ketika kita memakai kasket atau topi sepeda ini, sebelum kita pasang, kita kendurkan dulu sebelum kita masukkan. Pastikan sekali lagi kira-kira posisinya 2 jari dari alis kita. Kita kencangkan helmnya, kita angkat flapnya, lalu kita kencangkan strapnya. Kasket seharusnya tidak terlalu banyak menambah besar ukuran helm kita, hanya beberapa milimeter, sehingga yang tadi saya sebutkan 2 jari itu harusnya masih bisa masuk walaupun agak sedikit ketat ya. Nah, begitulah cara memakai helm yang baik dan benar. Ingat sekali lagi, perlakukan helm ini dengan baik, rawat helm ini dengan baik, jangan kita banting-banting, jangan kita tinggalkan di luar, apalagi kita injak-injak. Ada baiknya kita memilih helm yang cukup ringan agar kepala kita tidak lekas capek dan juga memiliki ventilasi yang cukup, terutama apabila kita bersepeda di iklim yang cukup panas. Juga saya sarankan jangan terlalu pelit untuk membeli helm. Apabila ada uang lebih, kita lebihkan. Ingat, helm bisa diganti tapi kepala tidak bisa diganti. Ya, jadi kita korbankan sedikit demi keselamatan kita sendiri. Semoga rekan-rekan dapat mengambil manfaat dari video saya ini. Helm sangat penting, cedera di kepala bisa mengakibatkan kerugian yang besar bagi kita semua. Saya akan selalu mengingatkan rekan-rekan untuk memakai helm, kemanapun kita goes, seberapa dekatnya. Kita budayakan memakai helm, kemanapun kita pergi dengan sepeda, apalagi dengan motor. Ingat, keselamatan kita adalah nomor 1. Sampai bertemu di video saya berikutnya. Salam Pedal Team!